Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang memahami studi Al-Quran dan tafsir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nafis Sarirah, NIM 2141050300019. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Jadi, pengertian Al-Quran menurut Mana Khalil Al-Qattan, Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisi intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi dan kandungan Al-Quran. Ada beberapa isi dan kandungan Al-Quran. Yang pertama, sebagai prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan sebagainya. Ada sebagai prinsip syariah tentang ibadah khusus melainkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan untuk ibadah umum melainkan seperti pernikahan, perekonomian, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi siapa saja yang berbuat baik dan ancaman atau siksa yang berbuat jahat. Janji tersebut berupa surga dan neraka. Al-Quran sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, berupa ketentuan dan aturan yang hendaknya penuh agar tercapai keridhaan Allah. Sebagai riwayat dan cerita, yaitu riwayat orang-orang terdahulu, baik sejarah, bangsa, tokoh, dan lainnya. Selanjutnya tentang fungsi Al-Quran. Di sini fungsi Al-Quran sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap, sebagai petunjuk atau al-huda. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tertentu yang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Selanjutnya sebagai pemisah. Karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, ia menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, sekaligus berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda, bahkan pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. Selanjutnya sebagai obat atau asyifa. Al-Quran juga kaya dengan asyifa atau penawar penyakit yang ada dalam dada seperti dengki, iri hati, sombong, cinta dunia, dan sebagainya yang tidak memiliki tempat dalam dada para ahli Al-Quran. Yang terakhir sebagai nasihat atau mau'idhah, dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatus Saada dari AKS 4 dengan NIM 2121050300096. Saya di sini akan membahas tentang bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Memahami pembahasan otentisitas Al-Quran adalah wajib bagi umat Islam karena memberikan informasi bahwa pembahasan otentisitas Al-Quran merupakan bagian terpenting di ajaran agama. Al-Quran telah membuktikan keautentikannya dan pemeliharaannya. Al-Quran bukanlah perkataan Nabi Muhammad, Al-Quran bukanlah syair, Al-Quran bukanlah pemikiran Nabi Muhammad, Al-Quran bukanlah teks produk budaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab fasiro yufasiro tafsiron, yang artinya penjelasan, pengungkapan, penjabaran, dan penjelasan mengenai makna yang abstrak. Menurut istilah tafsir adalah
ilmu mengenai cara pengungkapan lafal-lafal Al-Quran, serta mengenai pengungkapan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indrianto dari Akuntansi Syariah 4, NIM 212105030098. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas cara untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari suatu ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran ini dilakukan dengan 4 cara atau dengan 4 metode menurut pandangan Al-Fahmawi. Yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ijmali ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Dengan ini, metode tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa yang populer sehingga mudah untuk dimengerti dan enak untuk dibaca. Yang kedua yaitu metode tahlili. Metode tahlili atau analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga yaitu metode muqarrim. Metode muqarrim dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih dan memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i atau tematik ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab al-nuzul, kosakata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan hadis maupun pemikiran nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang model-model penelitian Al-Quran dan tafsir. Saya akan memaparkan beberapa model penelitian tafsir yang telah dilakukan para ulama tafsir.
Yang pertama yaitu model penelitian tafsir Quraisy Shihab. Model Quraisy Shihab itu bersifat eksploratif, deskriptif, analisis, dan perbandingan, yaitu model penelitian yang berupa menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama-ulama terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir, baik yang bersifat primer, yakni yang ditulis ulama yang bersangkutan maupun ulama lainnya. Data-data yang dihasilkan berbagai literatur tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap serta dianalisis dengan menggunakan kategorisasi dan perbandingan. Yang kedua yaitu model penelitian Ahmad Al-Syarbashi. Ahmad Al-Syarbashi menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan analisis sebagaimana yang dilakukan Quraisy Shihab. Sedangkan sumber yang digunakan adalah bahan-bahan bacaan atau kepustakaan para ahli tafsir. Hasil penelitian itu mencakup 3 bidang. Pertama, mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir pada masa sahabat Nabi. Yang kedua, mengenai corak tafsir yaitu tafsir ilmiah, tafsir syufi, dan tafsir politik. Yang ketiga, mengenai gerakan pembaharuan dalam bidang tafsir. Kemudian model penelitian Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau menggunakan model penelitian Syekh Muhammad Al-Ghazali bercorak eksploratif, deskriptif, dan analisis dengan berdasarkan pada rujukan kitab-kitab tafsir yang ditulis ulama terdahulu. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.